warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul tes individual, tes kelompok, sama tes populasi khusus. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dewi Daulat Sandira dari NIM 1810 dan teman saya Bil NIM 187. Saya Regina Putri Azalwa NIM 167. Oke, langsung kita mulai aja. Yang pertama ada Kita pada kali ini bakal bahas materi apa sih? Yang pertama ada tes individual, kedua tes kelompok, ketiga tes populasi khusus. Mengenai materinya itu ada definisi dan karakteristik, jenis-jenis, kelebihan dan juga kekurangan. Lanjut ke tes individual. Oke, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu tes itu apa sih? Tes itu merupakan cara untuk bisa mendapatkan informasi seseorang. Contohnya kayak perkembangan anak. Tes individual. Tes individual adalah alat ukur psikologis yang dimana antara tester dan juga tester itu saling berhadapan langsung. Jadi konsepnya adalah face to face. Tujuan utamanya adalah mengukur kemampuan umum, kemampuan dasar, intelijensi, sama kognitif. Mungkin kognitif sudah bisa lihat, sedangkan intelijensi itu seperti yang dijelaskan oleh Bapak bahwa itu bagaimana seorang mengatasi masalah, bertahan hidup seperti itu. Lanjut. Karakteristik yang pertama ada interaksi yang memungkinkan observasi mendalam. Nah, karena sifatnya ini face to face, pokoknya subjektif, jadi antara si tester dan juga si tester itu bisa saling mengobservasi dengan dalam. Yang kedua, pertanyaannya terfokus dan subjektif. Yang ketiga, hasil lebih akurat dan individual. Lanjut, jenis-jenis. Kita bagi jadi 3, ada tes kecerdasan, kepribadian, sama kemampuan. Kalau tes kecerdasan ada WISE, WISC, dan WPPSI. Lanjutkan. Oke. WISE, Whistler Adult Intelligence Scale WISE, mengukur kemampuan kognitif dan juga intelijensi anak untuk usia 16 tahun ke atas. Jadi untuk remaja dan juga dewasa. Menghasilkan verbal IQ dan juga performance IQ. Kalau verbal IQ ini lebih ke bagaimana bisa memahami, terus membaca dan berbahasa. Kalau performance IQ itu lebih ke tindakan seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah. Ini memberikan gambaran dalam menggunakan kata-kata dan simbol, terus memanipulasi visual dan juga memanipulasi objek. Lanjut, WISC, Whistler Intelligence Scale for Children. Ini tuh digunakan untuk anak di usia 6 sampai 16 tahun. Sebenarnya itu sama dasarnya kayak WISE, bedanya WISC ini tuh untuk anak-anak remaja. Nah, ini mengukur kemampuan intelektual individu dan sangat berguna dalam penilaian pendidikan atau klinis. Yang ketiga, WPPSI, Whistler Preschool and Primary School of Intelligence. Nah, ini untuk anak-anak di usia 3 sampai 7 tahun. Jadi fokus pada kognitif awal anak. Lanjut. Ini ada tes kemampuan verbal dan matematis dalam konteks pendidikan untuk menilai potensi akademik siswa. Misalnya, guru menggunakan tes ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak dalam membaca, terus menulis dan lain sebagainya. Ada MMPI. Ini jenis tes kepribadian. MMPI mengevaluasi berbagai aspek kepribadian dan juga aspek psikologis. Diagnosis mental seperti anxiety, cemas, dan depresi. Penggunaan tes individual ada 3, pendidikan, klinis, dan juga karyawan. Contoh yang diberikan oleh kita. Yang pertama, pendidikan. Ini tuh seorang psikolog menggunakan tes ini tuh untuk mengetahui apakah seorang anak itu membutuhkan tambahan pelajaran atau akselerasi. Ada klinis. Ini seperti tes MMPI, di mana tes ini tuh untuk mengukur atau mengevaluasi diagnosis seseorang yang mempunyai gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan anxiety. Ada yang karyawan, ketika suatu perusahaan itu menggunakan tes individual untuk merekrut beberapa karyawan sesuai dengan kriteria yang ada. Biasanya itu kriterianya adalah budaya organisasi. Lanjut. Ada kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan yang pertama, observasi langsung antara penguji dan yang diuji. Yang kedua, dapat menyesuaikan pendekatan dengan sesuai kebutuhan tester. Jadi ketika tester tidak memahami apa yang dijelaskan oleh tester, seorang tester tuh sama-sama memiliki waktu dan juga tempat yang bebas di situ. Jadi bisa sama-sama memahami satu sama lain. Kekurangannya waktu dan biaya. Yang kedua, resiko bias dari penguji. Jadi bias itu hasil yang tidak valid mengenai tes yang dikerjakan. Lanjut. Nah, yang kedua ada tes kelompok. Tes kelompok adalah alat yang digunakan menilai kelompok orang secara bersamaan. Nah, tes ini biasanya fokus pada aspek kognitif tertentu. Nah, seperti kemampuan akademik, terus atau potensi kerja. Nah, hasilnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan membaca peserta karena validitasnya sangat tinggi dan tes kelompok sering digunakan dalam proses seleksi atau screening. Terus ada karakteristik
penggunaan soal yang sudah distandarisasi yang memungkinkan semua peserta menjawab dengan cara yang sama. Nah, penggunaan soal yang sudah distandarisasi ini berarti semua peserta mendapatkan soal yang sama dengan cara penyajiannya dan penilaiannya seragam gitu. Terus hal ini memastikan setiap peserta menjawab dalam kondisi yang setara sehingga hasilnya bisa dibandingkan secara objektif. Nah, contohnya adalah ada tes potensi akademik atau tes TPA. Nah, atau tes masuk perguruan tinggi seperti UTBK. Soalnya sudah distandarisasi, jadi semua peserta mengerjakan soal yang sama dengan waktu dan cara penilaiannya yang sama supaya hasilnya adil. Terus yang kedua ada jenis tes kelompok. Tes kepribadian PAPI atau PPPS. Tes kepribadian PAPI atau PPPS, PAPI atau Personal and Preference Inventory mengukur tipe kepribadian seseorang termasuk kecenderungan dalam bekerja, terus interaksi sosial dan pengambilan keputusan. Nah, contohnya jika seseorang cenderung memilih pekerjaan yang berorientasi pada tim, tes PAPI ini akan menunjukkan preferensinya tersebut. Nah, contohnya jika seseorang cenderung memilih pekerjaan yang berorientasi pada tim, tes PAPI akan menunjukkan preferensi tersebut. Terus ada EPPS atau Edward Personal Fluence Schedule. Nah, mengukur kebutuhan pribadi seseorang seperti kebutuhan prestasi, status atau hubungan sosial. Misalnya seorang yang memiliki skor tinggi pada kebutuhan prestasi, terus cenderung mencari pekerjaan yang menantang gitu. Nah, terus ada tes minat, tes MIB. Nah, berdasarkan 6 tipe lingkungan pekerjaan, realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, contohnya itu kayak seseorang yang memiliki hasil tinggi pada tipe sosial mungkin tertarik pada pekerjaan di bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, yang RMIB atau Rotor Incomplete Sentence Blank adalah tes yang mengukur minat dan sikap seseorang dengan cara menyelesaikan kalimat yang tidak lengkap. Misalnya seseorang diminta menyelesaikan kalimat seperti saya merasa, yang membantu mengeksplorasi minat dan motivasi pribadi. Terus ada tes intelijensi CFIT atau COG-AT. CFIT atau Culture File Intelligence Test. Tes ini tuh mengukur kecerdasan umum dalam berpengaruh budaya, berfokus pada pola dan logika. Nah, contohnya soal tes bisa berupa mengenal pola visual atau urutan angka gitu. Terus ada COG-AT atau Cognitive Abilities Test. Mengukur kemampuan kognitif siswa dalam 3 area: verbal, numerik, dan logika. Nah, misalnya tes ini bisa digunakan di sekolah untuk mengidentifikasikan potensi akademik siswa dalam bidang matematika ataupun bahasa. Terus ada kelebihan tes kelompok. Yang pertama dari efisiensi waktu dan biaya, yang kedua adalah cocok untuk seleksi massal, yang ketiga adalah memberikan gambaran umum. Nah, efisien waktu dan biaya ini tes kelompok memungkinkan penilaian dilakukan secara serentak kepada banyak orang yang menghemat waktu dan biaya dibandingkan tes individu. Nah, yang kedua ada cocok untuk seleksi massal. Tes ini ideal untuk digunakan dalam proses seleksi yang melibatkan banyak peserta seperti dalam ujian atau rekrutmen perusahaan dan lain-lain. Yang ketiga ada memberikan gambaran umum. Tes ini memberikan hasil yang mencerminkan karakteristik umum dan kelompok seperti kemampuan akademik atau minat karir, terus meskipun tidak mendapat pada tiap individu. Terus ada kekurangan kelompok. Nah, yang pertama ada kurangnya interaksi antara tester dengan tester. Yang kedua ada rentan dipengaruhi kondisi psikologis peserta. Yang ketiga ada hasil kurang mendalam. Nah, kekurangan tes kelompok ini yang pertama kurangnya interaksi antara tester dan tester. Kurangnya interaksi antara tester dan tester ini selama tes berlangsung, penguji atau tester hampir nggak berkomunikasi
kelompok bisa terpengaruh oleh kondisi psikologis peserta seperti stres atau kecemasan yang bisa mempengaruhi performa mereka. Terus yang ketiga ada hasil kurang mendalam hasil kurang mendalam. Nah, tes kelompok ini memberikan gambaran umum tetapi tidak bisa menggali lebih dalam tentang karakteristik atau kondisi spesifik setiap individu. Nah, Selanjutnya yaitu ada populasi khusus. Populasi khusus ini selalu merujuk pada orang yang memiliki karakteristik unik atau spesifik yang membedakan mereka itu dari populasi umum. Nah, karakteristik ini tuh bisa berdasarkan kondisi medis, gangguan mental, usia, jenis kelamin, ataupun pengalaman hidup tertentu. Misalnya seperti contohnya orang yang memiliki masalah KDRT, pelecehan seksual, trauma, dan bullying. Terus, tes populasi khusus ini biasanya digunakan untuk mengukur dari sisi usia dan normal tidaknya seseorang. Nah, tes populasi khusus ini sendiri memerlukan pendekatan atau metode yang berbeda untuk bisa memahami pengalaman dan kebutuhan mereka. Ya. Punya cara tersendiri gitu untuk menangani kelompok populasi khusus ini. Dengan memahami populasi khusus ini, kita dapat mengembangkan intervensi dan terapi yang lebih efektif agar bisa membantu kelompok tersebut. Populasi khusus ini meliputi tes kinerja, verbal, dan bahasa. Tes kinerja sendiri yaitu tes yang melibatkan objek dengan penggunaan kertas atau pensil atau alat tulis. Tes verbal itu menggunakan kemampuan bahasa atau komunikasi. Yang terakhir tes non bahasa biasanya menggunakan gerak tubuh atau pantomim ya, dan tidak menggunakan bahasa lisan atau alat tulis. Biasanya itu untuk anak SD atau prasekolah atau orang buta huruf dalam usia manapun. Jenis tes populasi khusus yang pertama yaitu ESD, yaitu Emotional Intelligence Scale for Children. Dapat dimodifikasi untuk mengakomodasi anak dengan ADHD atau autisme. Nah, tes ini tuh tes intelijensi yang digunakan untuk menilai kecerdasan anak-anak dengan gangguan ADHD atau autisme. BSD ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi disabilitas intelektual, bakat ataupun disabilitas belajar khusus. Yang kedua yaitu Feynman Adaptive Behavior Skills. Sangat berguna untuk mengukur perilaku adaptif anak-anak dengan hambatan intelektual. Feynman Adaptive Behavior Skills ini untuk mengukur perilaku adaptif anak-anak dengan hambatan intelektual, gangguan perkembangan pervasif dan jenis keterlambatan perkembangan lainnya. Biasanya itu digunakan dalam psikiatri anak, remaja ataupun psikolog klinis. Yang ketiga yaitu tes MMPI 2, yaitu Minnesota Motivated Personality Inventory, sering digunakan untuk mendeteksi berbagai gangguan mental termasuk depresi dan kecemasan. MMPI 2 ini termasuk tes psikologi standar yang digunakan untuk menilai berbagai aspek kepribadian dan psikopatologi terutama pada orang dewasa. Nah, setahu saya soal MPI 2 ini memiliki total 567 soal dan membutuhkan waktu 60 sampai 90 menit untuk mengerjakannya. Selanjutnya yaitu yang keempat Great Depression Inventory atau BDI ya. Dan Hamilton Anxiety Rating Scale. Dua ini memiliki tujuan yang mirip. BDI ini mengukur tingkat depresi. Lalu yang HMA ini menilai tingkat keparahan gejala depresi dan membantu merencanakan pengobatan yang tepat. Lalu yang kelima yaitu WISE untuk mendiagnosis bakat dan keterbelakangan mental serta menentukan tingkat gangguan mental dan gangguan neuropsikologis yang berkaitan dengan faktor usia. WISE ini dapat direpresentasikan dengan cara yang lebih sesuai untuk penyandang tunanetra atau tunarungu. Sementara itu pada populasi lansia yaitu tes MMSE atau mini mental state examination itu untuk mendeteksi penurunan fungsi kognitif seperti terjadi pada demensia. Lalu geriatry depression scale juga penting dalam menilai gejala depresi di kalangan orang tua.
seperti yang kita tahu ya, orang lanjut usia itu terkadang bersikap seperti anak kecil karena turunnya fungsi kognitif dan perubahan emosi yang wajar terjadi pada usia lansia, dan biasanya kan emosinya tidak terkontrol. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih.